Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'du. Kaum muslimin, anggota grup Dirasat Islamiyah yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Masih berbicara tentang tema perceraian atau talak dalam Islam. Al-Imam Abu Syuja melanjutkan penjelasan beliau tentang beberapa seluk-beluk hukum perceraian. Beliau mengatakan wala yaqa'ut talaqu qabla nikah, dan perceraian tidak dinyatakan sah, tidak bisa dijatuhkan sebelum adanya pernikahan. Secara de facto, tradisi di masyarakat justru orang-orang yang seakan-akan dia berkuasa atas segala-galanya dengan mengatakan saya tidak akan menikahi dia dan anak keturunannya. Kalaupun sampai saya lupa terpaksa menikahi dia, maka seketika pernikahannya batal atau seketika jatuh perceraian atas dirinya. Saking bencinya, dendam kepada dia. Orang-orang yang semacam ini seringkali Allah hukumi. Ujung-ujungnya ternyata dia tidak bisa menikah kecuali dengan wanita tersebut. Dia ketika mencari wanita lain ternyata tidak bisa menikah. Ada saja alasan gagal pernikahannya. Sampai akhirnya hanya wanita itu yang bisa dinikah. Ketika orang fanatisme terhadap ras, dia bersumpah, dia mengatakan sampai pada level mengatakan wanita Sunda manapun yang saya nikahi maka secara otomatis cerai, atau sebaliknya wanita Jawa manapun yang saya nikahi maka jatuh cerai, wanita Sasak atau Batak atau Madura manapun siapapun yang saya nikahi maka seketika jatuh cerai. Orang yang berkata seperti ini seringkali Allah hukumi, ujung-ujungnya hatinya terjerat cinta dengan wanita yang berasal dari ras tersebut. Akhirnya dia tidak punya pilihan lain kecuali menikahinya. Allah tunjukkan bahwa sikap arogan semacam ini adalah bentuk kebodohan. Allah hukumi. Sehingga akhirnya dia hanya bisa menikah dengan wanita tersebut. Karena itu, kalaupun Anda benci pada seseorang, kalaupun Anda marah pada seseorang, tidak sepatutnya Anda bersikap melampaui batas sampai mengatakan, kalau saya menikahi dia, kalau sampai saya lupa menikahi dia, maka seketika jatuh cerai atas diri. Inilah tindakan bodoh. Cukuplah benci seseorang, benci satu ras, satu komunitas, ala kadarnya saja, seperlunya saja. Rasulullah SAW bersabda, ahbib habibaka hunan ma, asa an yakuna baghidaka yaman ma, wa abghid baghidaka hunan ma, asa an yakuna habibaka yauman ma. Cintailah kekasihmu seperlunya saja, sewajarnya saja. Karena bisa jadi suatu saat orang yang engkau cintai tersebut berubah menjadi orang yang engkau benci. Sebaliknya, bencilah musuhmu, bencilah orang yang engkau benci seperlunya saja, sewajarnya. Jangan berlebih-lebihan. Karena bisa jadi orang yang engkau benci hari ini, esok menjadi orang yang paling engkau cintai. Subhanallah. Nabi SAW pernah mengalami satu kondisi ini. Nabi SAW berperang dengan orang-orang Yahudi yang semula mereka menghuni kota Madinah. Salah satunya dengan kabilah Bani Nadir. Akhirnya Bani Nadir terkalahkan dalam peperangan dan mereka akhirnya diusir oleh Nabi SAW dari kota Madinah. Ketua kabilah Bani Nadir bernama Huyai bin Akhtab. Akhirnya mereka beserta kabilahnya, seluruh anggota kabilahnya mengungsi ke daerah Khaybar. Singkat cerita, Bani Nadir tidak berhenti mengobarkan kebencian dan permusuhan kepada Nabi SAW dan para sahabat. Mereka terus mempropaganda Quraisy, mensupport Quraisy agar Quraisy melancarkan peperangan menyerang Nabi SAW di kota Madinah. Hingga akhirnya Nabi SAW memutuskan untuk memberi pelajaran kepada Bani Nadir beserta sekutunya yang telah hidup nyaman di negeri Khaybar. Nabi memutuskan untuk menyerang mereka, memerangi mereka. Hingga akhirnya Khaybar tunduk, dikuasai oleh Nabi SAW bersama para sahabat. Dan Huyai bin Akhtab gugur, terbunuh dalam peperangan tersebut. Mati dalam kondisi kafir, menetapi agama Yahudinya, na'udzubillah. Kemudian salah satu menantu Huyai bin Akhtab yang notabene adalah suami dari Sofiyah bintu Huyai radhiyallahu ta'ala anha, yang kala itu masih beragama Yahudi, suami pun terbunuh. Dan salah satu putra Huyai bin Akhtab pun terbunuh. Dan masih banyak lagi keluarga dari Bani Nadir, keluarga besar Huyai bin Akhtab yang terbunuh di peperangan Khaybar tersebut. Maka wajar bila Sofiyah bintu Huyai menyimpan dendam, amarah, kebencian kepada Nabi SAW. Sampai-sampai kala itu dia mengatakan, ma fil ardi min wajhin abghadu ilai min wajhihi. Di muka bumi ini tidak ada manusia yang lebih aku benci dibanding Nabi. Tidak ada wajah yang paling aku benci
untuk melihatnya dibanding wajah Nabi SAW. Namun subhanallah, setelah peperangan selesai, Safiyah bintu Huyai menjadi bagian dari tawanan Nabi SAW, maka Nabi SAW menjelaskan duduk perkaranya kepada Safiyah. Kenapa sampai terjadi peperangan? Apa yang menyebabkan Nabi SAW terpaksa harus menyerang dan mengusir Bani Nadhir dari kota Madinah dan kemudian kembali mengobarkan peperangan di negeri Khaybar? Semua itu adalah karena ulah bapaknya sendiri yang menuduh, mempropaganda, mengobarkan api permusuhan dan kebencian kepada Nabi SAW. Padahal Nabi SAW mengajak Yahudi untuk hidup berdamai di kota Madinah. Qul ya ahlal kitab ta'alu kalamatin sawa'un ahlul kitab, mari kita bersepakat dalam beberapa hal yang kita sepakat, hidup berdampingan. Tapi ternyata pengkhianatan demi pengkhianatan dilakukan orang Yahudi. Setelah Nabi SAW menjalin komunikasi, memberikan klarifikasi dengan komunikasi yang begitu indah, begitu santun, menggambarkan akan akhlak Nabi SAW, tanpa sadar rasa kebencian yang ada dalam diri Safiyah bintu Huyai terkikis sedikit demi sedikit sampai akhirnya hilang dan berganti menjadi kecintaan, menjadi empati dan simpati. Sehingga ketika Nabi SAW selesai menjelaskan duduk perkaranya, kata Safiyah, saat ini di muka bumi ini tidak ada wajah yang lebih aku cintai, tidak ada orang yang lebih aku cintai dibanding Nabi SAW. Sehingga ketika Nabi SAW selesai menjelaskan duduk perkara, beliau memberikan penawaran kepada Safiyah. Satu dari dua, beliau dimerdekakan oleh Nabi SAW dan kemudian dinikahi oleh Nabi SAW, atau beliau dibebaskan pulang bergabung dengan keluarganya, tetap dengan agama Yahudinya dan kembali ke keluarganya. Tapi ternyata Safiyah memilih, dan itu adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, memilih pilihan yang tepat, sehingga beliau memilih pilihan yang luar biasa, memilih dimerdekakan, dibebaskan dari tawanan dan kemudian dipersunting, dinikahi oleh Nabi SAW. Sehingga betul-betul rasa benci telah berganti menjadi cinta, dan kemudian beliau merasakan hidup dalam kedamaian, merasakan rumah tangga yang semula penuh dengan kebencian berganti menjadi rumah tangga yang penuh dengan cinta dan kasih sayang, kedamaian dan ketentraman. Ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.